Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita anak patin dari SMK Negeri 2 Rembang yang bernama Kirana. Nama saya Ovi. Nama saya Kalita. Nama saya Desa. Akan mewawancarai tentang profil anak kolam di tambak kapal Faname yang bernama Anak Selama. Pak, mau tanya, apa yang melatar belakangi Anda memilih menjadi anak tambak di kampus Faname? Pertama ya kita meneruskan orang tua dulu yang nambah, tadinya tradisional, jadinya sekarang menjadi intensif ya, kita hanya meneruskan. Istilahnya orang Jawa kan kita harus menguri-nguri meneruskan budidaya udang Faname ini sampai entah itu sampai kapan, yang penting kita melaksanakan dengan senang sambil ibadah. Kapan mulai menjadi anak tambak dan pengalaman gimana sebelum jadi anak tambak di kampus Faname? Dulu saya langsung ke tambak, ikut sama Pak Rusmadi, ya tradisional tadi, yang berdasar dari tambak sini, terus sama tambak yang timur, itu ikut Pak Rusmadi, terus melanjutkan di desa Kaliuntung, dia juga ikan bandeng, dia juga udang windu zaman dahulu. Terus ada apa, penemuan baru ini ya, itu tahun berapa, 92 apa 93. Ya mulai itu saya terus ikut terus tambah sampai sekarang. Oh, di sini udah berapa tahun? Kalau saya ikut Pak Iwan itu udah hampir 5 tahunan. 5 tahun. Dan jenis apa yang Anda budidaya, Pak? Kalau di sini budidaya udang Faname. Yang sebelumnya, Pak? Sebelumnya itu udang windu tradisionalan. Sistemnya itu pindah-pindah. Kita di tempat kecil seperti kolam ini pindah yang lebih besar. Berapa sih Pak model itu kayak yang buat kayak tempat-tempatnya itu? Model pertama. Itu plastik apa semuanya? Plastik. Iya. Plastik kalau sekarang itu satu rollnya itu sekitar 1.600.000 sekian ini. Ini kan habis 7 roll. 7 roll sama biting 25.000. Ini kan mau bar ya? Ya. Nah, terus kemarin itu apa plastiknya ganti apa? Kalau ini plastik tidak ganti karena itu tadi biaya terlalu tinggi, itu kita laksanakan seperti ini dulu. Besok kalau ada rezeki terus plastiknya udah tidak bisa terpakai lagi, biasanya dua diganti. Berapa ukuran kolam yang dibuat untuk budidaya udang jenengan Pak? Yang dipakai jenengan ini? Luasannya 3.100, lebaran 350. Berarti ini paling besar yang budidaya Pak Iwan. Iya. Kalau sekarang ini kan diisi air kan? Iya. Nah, ini berapa mili ketinggiannya? Ketinggian air di 140 cm. Itu pinggir, kalau tengah ya sekitar 180-an. Apa saja yang harus dipersiapkan ketika akan membudidayakan udang Faname? Persiapan mulai awal kita pakai kaporit, terus obat predator seperti ikan, terus virus-virus pakai kaporit, terus ikan itu pakai ngupet, terus ada apa tuh, istilahnya sini besusul atau tertiban itu pakai kupri. Berapa kali dalam sehari pemberian pakan udang dilakukan? Waktu udah udangnya Pak? Kalau pertama kali kita pakai ya sehari 4 kali, pagi jam 7, siang jam 11, sore jam 3, sama malamnya jam 7 malam. Manual ya Pak? Manual. Kalau pas memakai otomatis feeder itu berapa bulan? Kalau pakai auto feeder itu kita biasanya di umur DOC 40. Sampai finish ya Iya, Pak? sampai finish. Itu kita lihat kan udang besar itu kan seperti usia 40-an itu kan udah nyerang pakan. Kalau kita pakai auto feeder itu kan kalau udah nyerang pakan itu kan sulit kita prediksi. Makannya kenceng apa makannya lambat, itu kita di usia 40-an. Bagaimana pemasaran udang yang Anda budidayakan?
Pemasarannya itu saya tuh pemasarannya biasanya ya Pak Andi sama Pak Iwan. Cuma kita hanya merawat, membesarkan. Itu urusannya Pak Andi sama Pak Iwan. Jadi itu kayak di level orangnya gitu kan ya. Level penjualan kan. Dia level menjual. Pak Andi atau Pak Iwan nah dari bakul 1, bakul A, B, C ya yang harganya lebih tinggi ya dikasih yang lebih tinggi itu tadi istilahnya lelang lah. Apakah cuaca mempengaruhi proses budidaya udang? Cuacanya ya pengaruhnya besar Sangat Kak. besar. Iya, kayak kemarin itu 6 kolam itu tidak ada yang berhasil di usia punya saya ini di 43, punyanya Mas Kolis di usia 70-an atau berapa. Terus sama Pak Eko, Mas Kumala, Mas Tony, dan Pak Eki itu kan di usia dini kan. Ini. Dan apa cuacanya itu enggak ekstrim lah kemarin itu. Penyakit apa Bang? Itu penyakitnya itu WS. Kalau WS itu kan istilahnya itu tidak ada obatnya. Jadi belum ada itu ya Pak kayak Belum ada penangkalnya. belum ada. Bagaimana cara pembibitan udang yang Anda budidayakan? Pembibitan itu kan kita beli di hatchery was itu kan. Ya kita tidak tahu cara, cuma kita tahu itu kan udangnya itu sehat apa enggak kan kita lihat dulu bibitnya itu tadi. Ya kalau bibit udangnya sehat itu kan transparan dia itu, bening terus gesit dia udangnya itu. Kalau enggak transparan terus enggak gesit itu biasanya udangnya itu sudah tidak bagus. Biasanya itu di kolam itu banyak yang rontok. Kalau gesit terus transparan, lincah dia itu biasanya itu bagus di budidaya udang. gimana sih Pak caranya? Tebar benur itu kita datang kan ada plastik tau. Iya, pasti. Plastik terus kita biar enggak kemana-kemana kita kasih pembatas itu tadi. Jadi kita adaptasikan di situ sekitar setengah jaman. Lalu kita buka satu persatu, kita buka ikan tong. Dilakukan pada Dilakukan itu biasanya sore hari Mbak Siti. Kebanyakannya Sore hari. Kalau sore itu kan adem. Kalau siang hari itu kan kadang cuacanya tidak menentu kan siang hari. Panas, terus kadang ada hujan. Memang kalau hujan itu tidak bisa sih. Tapi kan lebih enak itu sore hari. misal Bapak kan berburu kan datang pada sore hari lah. Pada sore hari itu hujan. Ya enggak apa-apa, tapi kan waktu cuaca sore hari itu kan dia bagus toh. Adem gitu loh. Iya, tetap ditebar. Masih hujan. Yang wangi nggak panas. Iya. Di mana keadaan lingkungan sekitar budidaya? Lingkungan sekitar. Kalau lingkungan khususnya sini ya sebenarnya. Kalau lihat SOP itu ya sudah bagus. Cuma itu tadi virus, kalau ada virusnya kolam sana, terus kalau ada virusnya ya kita harus bersihkan dulu kolam-kolam yang ada virusnya itu tadi. Seperti kemarin kan kita budidaya yang siklus kemarin kan tidak bagus semua kan, terus kita bersihkan semua tuh. Termasuk punyanya Pak Mustari, itu kan kita bersihkan supaya itu tadi virus yang merugikan itu tadi biar mati semua, termasuk inang-inangnya kita buang semua, kita bersihkan sebersih-bersihnya. Apa saja kendala yang dihadapi dalam usaha budidaya udang? Kendalanya itu kalau budidaya kendalanya ya banyak. Ada yang pertumbuhannya lamban, ada nanti virus namanya wet feces, terus ada yang rontok itu namanya apa itu saya tidak paham. Yang rontok kecil tapi bisa tetap bisa hidup besar. Kalau terus ada lagi yang WS itu tadi, kendalanya itu. Bagaimana Anda mengatasi kendala yang terjadi? Mengatasinya. Itu tadi ya, kalau mengatasi mengendalikan itu kita sudah pakai bakteri-bakteri yang sudah di SNI lah, seperti biolacto, strimbul, terus xiomik. Tadi kan untuk pencegahan. Kalau kita apa itu menyembuhkan itu lebih sulit.
Daripada kita cegah seperti itu pakai bakteri-bakteri itu tadi. Apa sih motivasi Bapak bekerja di sini? Motivasi, Cuma melanjutkan tadi Pak. ya motivasi ya untuk kesejahteraan keluarga, termasuk ya untuk lingkungan. Kita kalau budidaya kita lancar, terus banyak tenaga, itu kan kita memberi peluang pekerjaan sama teman-teman banyak. Itu tadi yang pertama, yang kedua kesejahteraan kita untuk keluarga, untuk khususnya Pak Iwan sama Pak Andi. Istilahnya itu bos kita ambil. Kalau itu senang susah mungkin kita bersama kita bisa lalui. Sini itu gagal itu udah berapa kali? Kalau gagal itu mulai 2000 berapa ya, itu sama 2012 sama 2000 berapa itu ya sampai semua tidak ada yang budidaya sampai terus di ya Pak Andi sama Pak Iwan itu hanya 2 kolam 3 kolam gitu aja untuk mencari gimana ini kok masalah ini kok belum selesai gitu. Terus akhirnya di tahun berapa itu alhamdulillah itu berhasil sampai berapa siklus ya, kurang lebih 6 siklusan ya, kita berhasil terus, tidak ada masalah. Terus COVID itu kemarin tahun berapa? 2019. Itu bagus itu kemarin, berhasil semua itu. Covid malah berhasil semua Iya, Pak. kemarin COVID itu malah berhasil. 6 kolam itu malah nggak ada yang gagal, bagus Sampai semua. bisnis, Pak? Iya. Terus harganya juga bagus. Sangat melonjak. Iya. Itu COVID itu. Jenengan niku punya berapa anak sih Pak? Saya punya 3 anak Yes. perempuan semua. Perempuan semua itu sekolahnya sudah sampai mana? Yang satu sudah selesai kuliah di jurusannya itu apa ya? Penelitian laut itu apa namanya? Oceanografi gitu. Terus sama yang nomor 2 itu di MTS Banak Kudus kelas 3, sekarang kelas 3. Berarti jauh dari orang tua Pak. Ya. Yang terakhir kelas 3 SD. Alhamdulillah itu Pak Andi sama Pak Iwan kebutuhan bisa tercukupi. Inilah kegiatan wawancara kita pada siang hari ini bersama Bapak Slamet. Sekian dari kita. Sami-sami. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Yes.